Halo halo kawan-kawan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bernasionalisme tinggi. Kali ini kita akan bahas dokumen sejarah mengungkapkan mantan Perdana Menteri Israel pernah ditampung di kewarganegaraan Palestina. Tetapi waktu jadi Perdana Menteri Israel malah menjajah Palestina. Sebuah dokumen sejarah yang ditertibkan belakangan ini mengungkapkan bahwa mantan Perdana Menteri Israel, Shimon Peres, pernah mengajukan permintaan untuk mendapatkan kewarganegaraan Palestina. Shimon Peres lahir di Polandia yang sekarang menjadi Vyshny-Vamen, jadi wilayah Belarusia. Dan tahun 1934 keluarganya pindah ke kawasan Palestina yang saat itu berada di bawah pemerintahan sipil Inggris dan menetap di Tel Aviv. Shimon Peres kelak dia jadi Perdana Menteri Israel dan memimpin penjajahan atas negeri yang sudah menampungnya. Dan Radio 24 melaporkan dokumen tersebut memberitahukan bahwa Shimon Peres adalah seorang petani ketika dia tiba di Palestina dari Belarusia pada tahun 1937. Ya, tiga tahun setelah kedatangannya ke Palestina ya. Tanda-tanda Peres tampak jelas dalam aplikasi kewarganegaraan yang memuat pernyataan yang bunyinya, "Saya bersumpah setia dan setia kepada pemerintah Palestina." Jika ditelusuri sejarah penduduk Israel di tanah Palestina sangatlah panjang, namun ada beberapa peristiwa penting yang menjadi pijakan. Salah satunya dosa Shimon Peres ketika menjabat Perdana Menteri Israel. Contohnya adalah pengusiran warga Palestina pada tahun 1966. Shimon Peres mempunyai ide okupasi, yaitu Palestina sejatinya merupakan dimungkinkan menjadi zona militer tertutup. Dengan begitu artinya rumah-rumah penduduk Palestina dirampas demi kepentingan negara lain. Peres memuji kebijakan tersebut atau ide tersebut sebagai langkah melanjutkan perjuangan untuk menyediakan pemukiman bagi kaum-kaum Yahudi. Selanjutnya juga Shimon Peres yang mempunyai ide blokade jalur Gaza. Kali ini Peres mendapat kepercayaan sebagai duta besar Israel. Selama 10 tahun menyandang amanah tersebut, kebrutalan merajalela di jalur Gaza. Sedikitnya 3 serangan besar membombardir jalur tersebut dan ujungnya adalah memblokir pasokan makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari penduduk Palestina yang bergantung pada jalur Gaza. Peres tentu dikritik keras oleh dunia dan Peres dengan lantang membela negaranya di forum internasional. Karena menurutnya Israel tidak akan menyerang sekeras itu jika Hamas berhenti menembakkan roket ke pemukiman Yahudi Israel. Hingga akhir hayatnya Peres menutupi semua dosa perangnya. Tidak seuntai kata maaf pun penyesalan keluar dari mulutnya untuk semua operasi militernya menyerang Palestina. Baginya Palestina adalah negara yang mencitrakan diri sendiri sebagai korban, padahal tidak. Yaitulah kisah Shimon Peres yang masa kecilnya ditampung Palestina tetapi saat menjabat di pemerintahan Israel menjajah negara yang pernah menampungnya sendiri. Begitulah guys, ikuti terus channel ini karena masih banyak info-info menarik lainnya dan jangan lupa subscribe.